Ya, perkenalkan nama saya Aigun Nurhendriansyah dengan NIM 218306696 dari kelas 21 S1 TK02. Di sini saya akan presentasi tentang apa sih aplikasi investigasi digital forensik. Jadi nanti itu buat melakukan investigasi digital forensik tuh kita pakai software atau tools apa aja gitu loh. Oke, kita langsung saja saya mulai. Yang pertama kita bahas dulu, apa sih yang dimaksud digital forensik? Digital forensik adalah cabang ilmu forensik yang berkaitan dengan pengumpulan, analisis, dan interpretasi bukti digital yang terkait dengan kejahatan komputer atau kegiatan ilegal lainnya, yang melibatkan penggunaan teknik investigasi dan alat-alat khusus untuk memeriksa perangkat keras atau lunak dan data-data elektronik lainnya. Jadi nanti kita bahas software sama tool apa aja sih yang sering dipakai oleh uh, digital forensik itu apa aja gitu. Yang pertama, oke. Yang pertama ada WERSAK. Siapa sih yang kalau anak-anak orang-orang IT itu yang nggak kenal WERSAK? Ini adalah aplikasi atau software yang sangat familiar sekali, apalagi di IT networking. Buat saya sendiri itu sering pakai WERSAK untuk keperluan memeriksa traffic jaringan. Yang biasanya kita pakai yaitu digunakan untuk itu. Buat penjelasan yang ada di sini yaitu perangkat lunak analisis jaringan yang memungkinkan pengguna untuk merekam dan menganalisis lalu lintas jaringan dalam waktu nyata. Jadi WERSAK itu nanti semisal ada jaringan yang berjalan di aplikasi itu ataupun port atau interface yang ada di software itu, nanti itu kita bakalan bisa melihat traffic-nya secara langsung. Misal nanti saya misal saya internetan dengan apa ya, ya download file gitu-gitu, nanti itu bakalan kelihatan di WERSAK. Buat WERSAK sendiri itu ada beberapa fungsi yang sangat cocok dipakai untuk para digital forensik, khususnya apabila ada beberapa situs web yang masih menggunakan protokol HTTP, belum yang memakai itu HTTPS, yang dulu-dulu lah, kalau orang dulu kan biasanya kita makainya kan HTTP kalau orang dulu. Nah, itu nanti itu traffic password sama username ataupun email password kita itu bakalan kelihatan di WERSAK, di aplikasi Verisak. Nah, buat logonya itu seperti ini, aplikasinya WERSAK-nya itu buat memonitoring jaringan ataupun log yang kita jalankan apa aja sih hari ini. Jadi ya WERSAK itu sendiri ya ada berbahayanya, ada fungsinya yang baik juga gitu. Jadi tergantung pemakaian kita sehari-hari. Oke, lanjut. Yang kedua ada software autopsi digital forensik. Nah, itu tuh aku yakin sih ini software yang paling banyak digunakan oleh digital forensik uh, engineering. Jadi ya buat autopsi itu sendiri yaitu fungsinya untuk melakukan analisa forensik pada bukti digital. Platform ini dirancang untuk membantu investigator forensik dalam memeriksa perangkat lunak, perangkat keras, data elektronik, untuk digunakan mendapatkan bukti-bukti yang nyata buat dilanjutkan untuk proses hukum. Jadi itu bakalan kelihatan semisal kita melakukan misal kita melakukan penyelidikan digital forensik kepada korban ataupun si pelaku, nanti bakalan kelihatan apabila kita menggunakan autopsi. Biasanya itu sering digunakan untuk mencari bukti-bukti terkait semacam foto, video, data kayak gitu bakalan bisa diakses. Jadi ya hati-hati aja teman-teman. Oke, yang ketiga, Nmap. Masih berkaitan dengan jaringan. Nmap itu sendiri singkatan dari Network Mapper. Sering banget digunakan apabila kita mau melakukan scanning port, scanning host, terus scanning IP. Itu sering banget kita menggunakan Nmap. Buat pengertiannya, Nmap adalah salah satu alat pemindai jaringan yang paling terkenal dan serbaguna. Ini digunakan untuk administrator jaringan, penelitian keamanan, dan para profesional IT untuk memeriksa dan menganalisa jaringan komputer. Buat di digital forensiknya, Nmap itu digunakan buat scanning portnya yang tadi ya. Jadi itu misal kita mau melakukan aktivitas hacking, itu nanti bakalan kelihatan.
IP ini atau domain atau DNS ini tuh punya siapa sih, terus nanti, port-nya tuh yang kebuka berapa aja, nanti kita masuk, ke celah di port berapa gitu. Misal kita melakukan scanning port, menggunakan Nmap, terus di port 80 atau port HTTP itu kebuka, berarti kita memasuki celah di port 80 atau HTTP itu. Nah, nanti apabila ketemu celahnya, terus kita masuk, nanti bakalan bisa mengakses menjadi administrator di domain atau di apa ya, website yang sudah, kita cari tadi. Oke, kita lanjut, yaitu Ncash Forensic. Ncash Forensic itu sendiri juga sering dipakai oleh para digital forensic engineering. Buat platform ini, mirip-mirip dengan otopsi, yaitu melakukan pengumpulan data digital, melakukan analisa, melaporkan temuan, dan menyimpan dalam bentuk yang sesuai, secara nyata di digitalnya gitu. Mungkin kurang lebih fungsi Ncash sama otopsi itu, mirip ya teman-teman. Jadi buat mencari data-data, si korban atau si pelaku gitu. Oke, yang terakhir, Volality. Volality, buat software ini, adalah salah satu aplikasi yang dapat membaca atau dan mengekstrak informasi dari memori RAM yang dihasilkan oleh MDD tersebut. Fidelity memiliki beberapa fitur dan mengekstrak informasi proses yang berlangsung di host korban, koneksi data yang sedang terjadi. Semisal ada data korban yang emang tidak bisa terbaca, nanti itu volatility itu bakalan bisa, membuka data-data yang emang dienkripsi sama si korban. Nanti ada beberapa fiturnya juga, yaitu buat mendecrypt yaitu dari enkripsi yang tidak bisa kita baca nanti bakalan kelihatan. Nanti ada beberapa sendiri itu nanti kita fungsinya di kriptografi. Jadi, itu juga masih masuk ke software-nya digital forensic engineering juga gitu loh. Mungkin itu aja sih, 5 software yang sering digunakan oleh digital forensic engineering. Oke, sekian terima kasih buat kesimpulannya yaitu, dari 5 software yang saya jelaskan tadi itu ada fungsi buruknya, ada fungsi baiknya. Dari fungsi baiknya kita bisa melakukan digital forensik kepada orang atau si pelaku atau korban. Jadi nanti bakalan kelihatan, traffic apa aja sih yang kelihatan di si korban itu. Kalau buat baiknya kita, tapi ada fungsi jahatnya juga. Semacam, semisal saya menggunakan aplikasi WhatsApp tadi digunakan untuk melihat password, email, username punya orang yang login melalui protokol HTTP itu juga bisa. Jadi ya, kesimpulannya kita harus pandai menggunakan software, untuk, hal yang benar-benar baik, jangan melakukan kejahatan, soalnya kayak gitu ada ethical hacking-nya juga. Jadi itu kita melakukan aktivitas hacking juga ada etikanya gitu loh. Jadi nggak bisa semacam-macam kita bisa terus kita bebas mau melakukan apa aja. Sekian, terima kasih apabila ada kesalahan menyimpulkan dari saya, Aiko Nurdiansyah, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.